Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pelajaran tema A, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan pelajari tentang pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Subtema 2, pembelajaran kedua. Ayo berdiskusi. Tony bersikeras ingin memelihara kucing. Namun ibu dan ayah keberatan jika Tony memelihara banyak kucing. Setujukah kamu dengan tindakan Tony? Apakah kamu setuju dengan sikap ayah dan ibu Tony? Mengapa? Apa usulanmu untuk menyelesaikan masalah di atas? Nah, ini contoh masalah yang terjadi di dalam keluarga ya. Pada pelajaran ini kita akan pelajari tentang pengamalan sila keempat Pancasila. Salah satu pengamalannya yaitu di dalam memecahkan masalah itu kita dengan bermusyawarah ya. Nah, ini salah satu contohnya masalah yang terjadi di dalam keluarga. Misalnya ini seorang anak ingin memelihara kucing ya. Kemudian ayah dan ibunya keberatan ya. Di sini dicontohkan Tony ya ingin memelihara kucing, lalu ibu dan ayahnya keberatan jika Tony memelihara banyak kucing ya. Masalahnya pertama yang ditanyakan ini pendapat kita, setujukah kamu dengan tindakan Tony? Itu bagaimana pendapat kita, kira-kira setuju nggak apabila Tony ingin memelihara kucing ya? Kalau setuju alasannya kenapa, kalau tidak juga alasannya kenapa ya. Itu masing-masing setiap kita bebas ya untuk berpendapat ya. Misalnya ada yang tidak suka kucing, tidak setuju kalau Tony pelihara kucing ya. Misalnya alasannya nanti bulunya bisa kemana-mana ya, bisa membawa penyakit misalnya. Tapi ada juga yang suka kucing, misalnya dia setuju ya, karena itu nanti bisa dirawat, bisa dijaga kebersihannya ya, bisa dimandikan supaya tetap bersih ya. Itu ya. Lalu apakah kamu setuju dengan sikap ayah dan ibu Tony? Ya, ayah dan ibunya keberatan jika Tony memelihara banyak kucing. Setuju? Tidak ya. Kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju kenapa alasannya? Itu ya, dalam bermusyawarah kita kalau setiap kita mengemukakan pendapat itu kita harus dengan alasan ya. Kalau setuju alasannya kenapa ya, atau memberikan usulan misalnya. Itu juga disertai dengan alasan-alasan ya. Nah, di sini kenapa misalnya setuju ya? Kalau ayah dan ibunya keberatan kita setuju ya, berarti tidak setuju Tony memelihara kucing misalnya. Alasannya kenapa ya? Atau misalnya tidak setuju ya, itu juga alasannya kenapa ya. Lalu apa usulanmu untuk menyelesaikan masalah di atas ya? Kalau di sini kalau kita lihat kalimatnya, ibu dan ayah keberatan jika Tony memelihara banyak kucing ya. Kalau memeliharanya banyak kucing keberatan, berarti kalau tidak banyak, ibu dan ayahnya Tony tidak keberatan berarti ya, kalau kita lihat kalimatnya di sini. Jadi bisa kita usulkan sebaiknya Tony memelihara kucing tapi tidak banyak ya. Misalnya hanya 1 ekor atau 2 ekor ya. Jadi kalau kita lihat kalimat di sini berarti ayah dan ibunya Tony tidak masalah kalau Tony memelihara kucing asal kucingnya tidak banyak gitu ya. Nah, ini contoh permasalahan yang terjadi di dalam suatu keluarga yang bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah ya. Itu salah satu pengamalan sila Pancasila, sila keempat yang nanti akan kita pelajari, akan kita bahas ya. Kita lanjutkan.
Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu sikap peduli dan rasa ingin tahu ya. Selanjutnya menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Ini dilambangkan dengan atau disimbolkan dengan kepala banteng ya. Sila keempat ini simbolnya kepala banteng ya. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Selanjutnya penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat ya. Jadi kalau ada kepentingan negara atau masyarakat itu kita dahulukan, kita utamakan daripada kepentingan pribadi ya. Itu ya. Apa contohnya? Contohnya kalau di masyarakat menjaga kebersihan itu termasuk kepentingan negara juga, kepentingan masyarakat juga ya. Itu harus kita dahulukan ya. Menjaga kebersihan ya. Lalu menolong orang misalnya ya. Itu merupakan kepentingan masyarakat ya. Nah, nanti kita cari lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Jadi kalau kita punya pendapat, kita punya keinginan, tapi keinginan kita berbeda dengan keinginan orang lain, pendapat kita berbeda dengan pendapat orang lain, kita tidak boleh memaksakan orang agar sama keinginannya dengan kita, agar mengikuti kita, itu tidak boleh ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Apalagi misalnya dalam musyawarah, ketika yang lain tidak setuju dengan pendapat kita, itu kita tidak boleh memaksa kepada orang lain ya untuk mengikuti atau untuk sependapat dengan kita ya. Itu pengamalan sila keempat Pancasila contohnya ya. Selanjutnya mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan ya. Ya, jadi apabila ada suatu masalah, ada suatu rencana yang harus disepakati misalnya ya, yang harus dijalankan, itu harus diambil atau harus dijalani dengan cara musyawarah ya. Tidak bisa kita bertindak sendiri-sendiri ya. Misalnya kita akan mengadakan suatu acara ya, untuk persiapannya bagaimana, itu biasanya diadakan musyawarah sebelum acara tersebut dilaksanakan ya, supaya acaranya bisa berjalan dengan baik ya. Atau misalnya dalam mengambil suatu keputusan, misalnya memilih suatu organisasi, mendirikan suatu organisasi ya, untuk menentukan tugas-tugas anggotanya, itu biasanya dilakukan dengan jalan musyawarah ya. Kalau kita di kelas misalnya pemilihan ketua kelas ya, siapa yang menjadi ketua, siapa yang jadi wakil, sekretaris ya, bendahara ya, lalu bagian keamanan, kebersihan dan lain sebagainya, itu harus dilakukan dengan jalan musyawarah ya. Lalu yang keempat, keputusan musyawarah yang diambil harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama ya.
Jadi apabila sudah melakukan musyawarah, kemudian sudah menghasilkan keputusan, nah keputusan itu harus dijalankan bersama, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab ya, bersama-sama ya. Nggak boleh apabila karena pendapat kita tidak disetujui lantas kita tidak mau menjalankan hasil musyawarah, itu tidak sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila ya. Yang sesuai yaitu apabila hasil musyawarah sudah diputuskan, walaupun tidak sesuai dengan pendapat kita, ya tetap kita harus ikuti karena itu merupakan hasil musyawarah ya. Nah, itu diantara contoh penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya ayo berdiskusi ya. Nilai-nilai sila keempat Pancasila hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan dengan temanmu cara menyelesaikan masalah berikut ini. Di sekitar rumah Nina terdapat restoran ayam bakar yang cukup laris. Ketika restoran ramai, kendaraan para pengunjung yang diparkir memenuhi bahu jalan. Selain itu, sampah dari restoran menumpuk dan baunya mengganggu warga sekitar. Ya. Ini contoh permasalahan yang terjadi di suatu masyarakat. Kira-kira bagaimana menyelesaikan masalah ini ya? Nah, menurut kalian ya, kalau boleh Pak Buran ilustrasikan ya, tentunya anggota masyarakat itu harus mengadakan musyawarah ya, bagaimana untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut ya. Misalnya RT setempat dengan RW dengan pemuka masyarakatnya itu bermusyawarah, berdiskusi agar bisa ditemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut ya, dan juga tidak merugikan semua pihak baik warga maupun pemilik restoran. Kira-kira bagaimana caranya? Yaitu pasti ada cara yang bisa dilakukan ya. Misalnya kalau di sini parkirannya itu mengganggu jalan raya misalnya ya. Nah, itu berarti pemilik restoran harus bisa menyediakan tempat parkir ya. Bisa disediakan ya, tidak harus persis di sebelah restoran tersebut ya. Misalnya di sebelahnya sudah ada rumah penduduk, ya bisa dicari tempat lahan kosong sekitar situ yang dekat dengan restoran ya. Itu ya. Masalah sampahnya misalnya bagaimana supaya tidak mengganggu. Nah, mungkin pihak restoran bisa langsung membuang sampah ke tempat pembuangan sampah misalnya ya, supaya tidak sampai menumpuk, supaya baunya juga tidak sampai mengganggu warga sekitar ya. Itu kira-kira ilustrasinya ya. Ini contoh apabila terjadi suatu masalah di masyarakat maka bisa diselesaikan dengan cara musyawarah ya, sesuai dengan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila ya. Selanjutnya ini latihan, ini bisa kalian kerjakan ya di buku kalian. Nomor 1 yaitu tuliskan contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat ya. Tadi sudah Pak Burhan contohkan ya, sudah kita bahas bersama contohnya itu ya. Nanti kalian bisa kalian tuliskan, bisa kalian buat lagi contohnya yang lain ya, atau yang mirip dengan yang tadi juga tidak apa-apa. Kalau di rumah kira-kira masalah apa ya, menentukan berdiskusinya itu tentang apa, musyawarahnya tentang apa ya. Kalau di sekolah juga musyawarah tentang apa ya misalnya ya. Lalu di lingkungan masyarakat juga itu bisa kalian nanti
Contohnya kalian tuliskan ya di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lalu nomor 2, Ibu Nita adalah seorang pencinta hewan. Ia memelihara banyak hewan di rumahnya. Hewan-hewan tersebut tadinya adalah hewan yang terlantar di jalan dan tidak ada pemiliknya. Ia memelihara hewan-hewan tersebut dengan sepenuh hati. Semakin hari, hewan peliharaan Ibu Nita semakin banyak. Para tetangga pun mulai terganggu dengan bau tidak sedap dari limbah kotoran hewan di rumah Ibu Nita. Warga di sekitar meminta Ibu Nita untuk mengurangi jumlah peliharaan Ibu Nita. Namun Ibu Nita tidak ingin hewan-hewan peliharanya tidak terawat dan terlantar. Ya. Lalu di sini soalnya adalah, setujukah kamu dengan sikap Ibu Nita? Jelaskan alasanmu. Ya. Jadi Ibu Nita memelihara banyak hewan, dia pencinta hewan, sampai akhirnya karena saking banyaknya itu baunya itu sampai mengganggu warga sekitar. Bagaimana sikap kalian? Setuju atau tidak? Ya. Kalau setuju bagaimana, apa alasannya? Kalau tidak juga bagaimana alasannya ya. Itu bisa kalian tulis nanti ya di buku kalian. Lalu yang B, setujukah kamu dengan sikap para warga? Jelaskan alasanmu. Warga meminta Ibu Nita untuk mengurangi hewan peliharaannya ya. Karena limbahnya, kotorannya itu, baunya itu mengganggu warga sekitar. Kira-kira setuju atau tidak dengan sikap warga sekitar ya? Kalau setuju alasannya apa, kalau tidak setuju juga alasannya apa ya. Nah, itu kalau kalian sudah dapat mengerjakan soal-soal ini, berarti kalian sudah bisa menerapkan sila keempat Pancasila ya, yaitu dengan musyawarah atau berdiskusi ya. Selanjutnya yang C, apa yang harus dilakukan Ibu Nita dan warga untuk mencapai penyelesaian masalah? Jelaskan ya. Bu Nita dan warga kira-kira harus bagaimana nih supaya masalahnya selesai ya, supaya tidak ada masalah ya, warga tidak terganggu, Ibu Nita juga tetap bisa melakukan hobinya memelihara hewan ya. Bagaimana caranya supaya kedua belah pihak tidak bisa tidak terganggu ya. Jalan keluarnya bagaimana kira-kira menurut kalian? Ini jelaskan ya. Lalu tuliskan usulmu untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Usul kalian kira-kira bagaimana ya, supaya Ibu Nita tetap bisa melaksanakan hobinya memelihara hewan, supaya warga tidak terganggu. Apa usul kalian? Nah, ini bisa kalian tulis nanti di buku kalian ya. Demikian ya pelajaran kita hari ini tentang penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengerjakan soal-soal ini ya. Selamat mengerjakan. Cukup sampai di sini ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.